Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Majelis Hakim menilai penetapan tersangka oleh Ditreskrim Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat sebagai termohon. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Terkait putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat menyatakan akan mematuhi dan menjalankan putusan sidang pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal Senin siang tadi. Dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Pasca gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan terduga tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam dikabulkan, Kompolnas akan mengevaluasi peraturan Kapolri atau Perkap serta peraturan kepolisian atau Perpol tentang manajemen penyidikan. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan sejak kasus itu mulai dilakukan penyidikan, termasuk mengikuti gelar perkara hingga mengikuti persidangan pembacaan putusan sidang pra-peradilan. Benny Mamoto menyampaikan pertimbangan hakim menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terkait implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Dalam putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi saat proses penyidikan. Beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati.
itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.